kan emang terus digigil orang. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini kita ngonten dulu di rumah teman-teman. Dan dikarenakan cuacanya baru turun hujan, jadi kalau kita ke alam, kalau kita ke hutan, sulit teman-teman medannya. Jadi saya putuskan daripada kita gak bikin konten, gak bikin video buat kalian semuanya, jadi kita akan bahas kembali beberapa ular yang di video sebelumnya saya rescue teman-teman di beberapa tempat yang berbeda. Nah, mungkin juga ada beberapa dari kalian yang berkomentar bahwa ularnya hampir mirip dan ularnya sama dengan ular-ular yang saya rescue sebelumnya. Baik itu ular yang kita rescue di warga dan di perkebunan warga. Jadi sebetulnya ini tuh ularnya ular yang berbeda teman-teman, jelas-jelas berbeda. Dan kebetulan jadi di sini saya sudah membawa kedua ular tersebut. Jadi karena memang jujur saya kemarin rescue itu baru pertama ya teman-teman, mungkin bukan pertama sih, jadi baru lagi lah setelah beberapa tahun ke belakang. Jadi ketika saya merescue ular ini di masyarakat, ukurannya itu agak sedikit besar teman-teman, dan boleh dibilang jumbo lah. Kemarin pun kita yang terakhir yang di perkebunan warga itu juga dengan ukuran yang sangat besar, luar biasa teman-teman. Dan daripada nanti kalian penasaran, nanti saya akan perbandingkan kedua ularnya. Sekaligus kita bahas tentang ketepatan daripada semburan si ular kobra Jawa tersebut teman-teman, biar agak sedikit panjang lah pembahasan si ular-ular ini teman-teman. Namun sebelum itu, kembali ya teman-teman, saya tegaskan, jadi buat kalian semuanya, tontonan-tontonan di video-video sahabat alam ini, yang pertama kan tentunya ini adalah adegan yang berbahaya, apalagi di sini taruhannya benar-benar nyawa. Dan saya kembali menghimbau tidak bosan-bosannya buat kalian semuanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada dalam video saya semuanya itu tidak untuk ditiru ya teman-teman, apalagi yang bersifat ekstrim dan berbahaya serta mengancam nyawa. Itu tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Karena apa? Karena memang tidak bisa dipungkiri, yang namanya sosial media sekarang itu sudah bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kadang-kadang banyak juga penonton saya ternyata yang masih di bawah umur, tetapi itu tidak masalah. Dalam artian berarti itu harus diawasi oleh orang tuanya, harus dalam pengawasan orang tuanya, supaya adegan-adegan yang saya lakukan dalam video-video yang bersifat ekstrim tidak ditiru teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini hanya sekedar mengingatkan saja kembali buat kalian semuanya. Ambillah video-video saya yang baik-baiknya. Jadi kalau yang adegan-adegan tidak baiknya jangan ditiru, jangan dilakukan ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kacamata pelindung. Nah, nih. Jadi biar kalian paham juga, nih ini kacamatanya, bintiknya udah banyak banget. Ini tuh sudah sering banget terkena semburan dari si ular kobra Jawa teman-teman. Tuh, Najas putatrix spitting cobra. Jadi kacamata ini sudah menjadi legenda coy. Dan ini hooknya nanti kita pakai hook. Serta buat teman-teman sekaligus aja yang penasaran sama efek semburan ular kobra Jawa, karena ada juga sih beberapa orang mungkin di video-video saya yang lalu tidak nonton sampai full dan ingin juga melihat efek dari semburan ular kobra Jawa. Kalian bisa lihat di video berikut ini, serta nanti linknya saya simpan di kolom deskripsi. Jadi biar jelas ya teman-teman, jadi saya itu bukan membahas masalah spesifikasi ular kobra Jawanya saja, tetapi melainkan efeknya juga yang terjadi ketika terkena kulit,
ketika terkena mata itu harus bagaimana dan efeknya seperti apa, itu sudah pernah saya bahas dan sudah saya alami sendiri. Efeknya nanti bisa kalian lihat di video tersebut teman-teman. Nah, kita langsung buka saja. Jadi, nah ini kalau ini saya rasa ini mana ya? Oh gimana? Iya ya, ini kayaknya yang si Ronda ya. Si Ronda ini. Jadi kita kan ada dua coy, si Ronda, terus ini si bongkoknya. Nah teman-teman lihat nih. Jadi ini adalah dua ular yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat jumbo banget, yang saya amankan dari masyarakat teman-teman. Karena kenapa ini namanya beda-beda? Karena memang yaitu tadi, ketika di masyarakat banyak banget sebutan-sebutan bagi ular-ular tertentu yang memang bentuknya itu tidak lazim. Bisa bentuknya tidak lazim itu dalam artian bisa besar, bisa pondok, bisa buntet, bisa buntung, bisa hitam dan lain sebagainya. Makanya jangan heran ketika saya merescue ular, kadang-kadang punya sebutannya masing-masing, entah itu si Ronda, entah itu si Rawing, si buntung, si buntet, si bongkok dan lain sebagainya. Tapi pada intinya itu adalah merupakan ular teman-teman. Sejauh saya mengamankan ular, sejauh saya membantu masyarakat untuk merescue ular, itu saya belum pernah sih menemukan hal-hal yang maksudnya di luar logika. Apalagi ularnya yang memang bersifat kayak ular jadi-jadian, kayak ular siluman kayak. Nah, maka dari itu saya itu di sini ingin memperjelas bahwa ular-ular tersebut itu memang adalah ya jenis ular, teman-teman, bukan setan, bukan jin, bukan siluman. Gitu. Makanya kenapa saya suka bikin judul penangkapan ular buntet, penangkapan ular buntung, penangkapan ular siluman, karena memang ya itulah realnya di masyarakat, ternyata ular-ular tersebut itu dianggap seperti itu. Nah, oke, daripada kalian penasaran, kita lihat nih si ini dulu, ini si bongkok dulu nih. Dan ini jujur teman-teman, ularnya benar-benar agresif banget. Daripada si Ronda, dia ini lebih agresif teman-teman nih. So, nah ini kita pakai dulu safety kacamatanya, hooknya dipakai. Dan don't try this at home coy. Tuh lihat, hain gituan lo teh. Dia pura-pura mati apa sih? Anjir, si bodoh kotor. Lihat teman-teman. Tuh. Cuy, si iya mah coy. Oh, lihat. Dan kalau kita bentangkan, tuh ini. Pada bener. Oh, lihat teman-teman. Lihat tuh. Gila kan? Ini hook saya aja sampai melenoy coy. Saking ular ini besar coy. Tuh. Ini sebetulnya dia tuh karakternya edan sih. Nih. Oh, the hell. Anjir, cek aing gitu. Mata gini. Wow, tuh kan. Hei, tenang kawan. Jadi ular-ular kobra Jawa itu kenapa saya terkejut pas mendapatkan ular ini, karena memang rata-rata ular-ular yang saya rescue itu tidak sebesar ini teman-teman. Biasanya mereka justru cenderung agak sedikit kecil lah. Kalau ini gimana? Bisa sampai panas meter lebihnya ini. Dan hitamnya ini gila banget teman-teman, asli. Oke. Nah, kalau ini si Ronda teman-teman. Wow. Bukan? Ya. Kalem ya. Lihat teman-teman, dia kalem. Kalau ini si Ronda coy. Wah,
Jadi ular kobranya ini gede-gede coy. Cuman memang untuk warna dia ini lebih hitam si bongkok coy. Nice. Wow. Kawan. Iya sih, lo baca cacingan cerut. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, lihat teman-teman, kita lihat bagian taring. Oke, what the hell tuh, anjir, dot benang, disangkanya takut ompong, tuh. Warnanya coy kalau kena matahari lihat benar-benar mengkilat banget. Ternyata dia punya luka coy. Kita coba lihat nih. Jadi lukanya itu yang pertama ada di bagian kepala teman-teman. Yang kedua ada di bagian, ini coy itu. Nah ini lihat, kutu bungkul bos. Nah ini teman-teman, tadi tinggal di dina nih, lihat nih, ini kutu. Nah jadi parasit itu teman-teman bukan hanya ini, jadi parasit juga ada yang berbentuk cacing coy. Tadi kayaknya si ronda banyak banget tuh cacingnya. Nah ini benar-benar real asli ini. Nih ini adalah kutu yang yang tadi nempel di tubuh si ular ini teman-teman. Dan ini sebetulnya masih banyak. Plus nanti di next video kita akan bersihkan kutu-kutunya teman-teman, karena mengingat kutunya banyak banget sebelum kita rilis di alam. Gila coy, the big size kobra Jawa atau Najas putatrik. Najas putatrik ini merupakan salah satu ular paling berbisa tinggi dari keluarga Elapidae, dan dia ini memiliki bisa neurotoksin. Jadi ketika menggigit dia ini akan menyebabkan bisa gagal jantung, gagal napas, yang pada akhirnya meninggal dunia teman-teman. Dan sebetulnya untuk jenis ular ini sudah ada anti serumnya atau ada anti bisanya, yaitu adalah Biopalen yang diproduksi oleh Bio Farma Bandung. Nah, ini jadi promosi ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada tetangga atau kerabat atau siapapun yang tergigit oleh ular kobra Jawa ini, jadi kalian tinggal lakukan proses imobilisasi. Setelah itu bawa ke rumah sakit terdekat. Jadi imobilisasi itu sebetulnya tidak menjamin 100% untuk kesembuhan dari si gigitan ular berbisa ini. Namun untuk lebih memastikan agar lebih selamat dari maut, ya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan serum anti bisa ular kobra Jawa ini teman-teman. Wow. Kita bandingkan teman-teman, terakhir kita bandingkan untuk ular kobra Jawa. Ayo. Wow. Wow. Panjangan marah ya. Wih. Wow. Itu sama kayaknya ya. Lihat teman-teman. Si ronda dan si bongkok coy. Dan ini jujur saya berat banget teman-teman. Lihat. Ini pakai hooknya juga diganti coy. Jadi hooknya bukan yang kecil tapi yang gede nih. Dan ini sumpah berat banget aja.
kobra Jawa dengan size yang sangat besar coy. Kalau dibandingkan ternyata ukurannya samanya. Sama coy. Wow, coba kita pisah. Ada si rawing dengan si ronda. Tapi lebih gede si rawing, si ronda saya coy. Si rawing, si non, si bongkok. Nah teman-teman, itu adalah barusan perbandingan antara si bongkok dengan si ronda teman-teman. Jadi sebetulnya balik lagi untuk kesimpulan video kali ini, sebetulnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa ular-ular yang saya tangkap ini sebetulnya adalah wujud ular ya hewan teman-teman, bukanlah siluman, bukanlah ular jadi-jadian. Adapun ketika kita mendengar sebutan-sebutan ular-ular siluman di masyarakat, nah itu karena memang dari dulunya itu punya legendanya, punya historinya, punya ceritanya, punya mitosnya. Makanya kenapa jangan heran kalau di kampung ada ular-ular yang ditakuti atau yang disakralkan bagi beberapa masyarakat, karena memang itu adalah cerita turun-temurun teman-teman. Dan tidak bisa dipungkiri, ular-ular yang memang bentuknya itu tidak lazim terdapat di sekitar kita, baik itu dari segi warnanya, dari segi coraknya, dan dari segi bentuknya. Itu kalau kena ke masyarakat awam bisa dianggap sebagai ular jadi-jadian ataupun ular aneh teman-teman. Nah ini adalah kedua ular yang bentuk nyatanya sudah saya tangkap, sudah saya amankan dari penuturan masyarakat teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman. Ini hanya video ulasan saja, dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen lihat efek semburan kobra Jawa, kalian bisa lihat di kolom deskripsi, linknya akan saya taruh teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.